Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, saya Stefanus Adrian Widyasmoro, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dengan NIM 231114098. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait apa itu pendidikan inklusi. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan inklusi ini? Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, jadi pendidikan inklusi ini adalah suatu pendekatan pendidikan yang menjamin semua anak tanpa memandang disabilitas atau latar belakang mereka dapat mengakses dan berpartisipasi penuh dalam pendidikan berkualitas tinggi. Nah, hal ini berarti bahwa semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama di sekolah umum dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan belajar. Nah, teman-teman, jadi pendidikan inklusi ini bukan hanya tentang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung, dan juga adaptif bagi semua siswa. Nah, pendidikan inklusi ini mengharuskan sekolah dan guru untuk menyediakan dukungan dan modifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus setiap anak. Nah, teman-teman, jadi konsep utama dari pendidikan inklusi ini itu mencakup kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, semua anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, jadi teman-teman, pendidikan inklusi ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil. Nah, jadi pendidikan inklusi ini terbuka bagi semuanya, dan perlu diingat juga nih teman-teman, pendidikan inklusi ini bukan sebuah metode atau pendekatan, melainkan pendidikan inklusi ini adalah sebuah filosofi. Dikarenakan apa? Pendidikan inklusi ini menghargai keberagaman dan juga terbuka terhadap sesama. Oke, selanjutnya teman-teman, pendidikan PDBK di Indonesia. Nah, pendidikan PDBK di Indonesia itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada segregatif sekolah khusus atau SLB dan non-segregatif pendidikan terpadu. Nah, dalam non-segregatif ini, pendidikan terpadu ini dibagi lagi menjadi dua macam nih, teman-teman. Ada pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Nah, keduanya ini, kedua pendidikan tersebut ini sama mainstreaming, atau dalam konteks pendidikan, terutama pendidikan inklusif, itu memiliki arti pengintegrasian penuh peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK tadi ke dalam lingkungan belajar yang reguler. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan pendidikan inklusif dan juga pendidikan integratif. Nah, apa sih persamaan dan perbedaannya? Kita mulai dari perbedaannya dulu. Jadi perbedaannya itu, jika pendidikan inklusif itu sistemnya pada institusi yang menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, sedangkan pendidikan integratif menyesuaikan dengan sistem yang lebih ada pada institusi tersebut, teman-teman. Oke, kemudian ada juga manfaat pendidikan inklusi nih, teman-teman. Apa sih manfaatnya? Nah, teman-teman, jadi pendidikan inklusi ini memiliki banyak manfaat bagi semua siswa, baik anak yang berkebutuhan khusus maupun siswa tanpa disabilitas. Nah, berikut ini beberapa manfaat pendidikan inklusi, teman-teman. Yang pertama, ada meningkatkan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dan membantu mereka berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara siswa, yaitu membantu mereka belajar menghargai keragaman dan juga perbedaan. Kemudian poin yang ketiga, ada membuat lingkungan belajar yang lebih kaya dan lebih menarik bagi semua siswa. Kemudian poin yang kelima, yaitu mengembangkan keterampilan sosial, emosional bagi semua siswa. Dan poin yang selanjutnya, yaitu poin keenam,
membantu semua siswa untuk menjadi warga negara yang lebih baik maupun hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Oke teman-teman, selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi. Nah, tujuan utama nih, apa sih tujuan utama dari pendidikan inklusi? Nah, jadi tujuan utama dari pendidikan inklusi ini itu menciptakan sistem pendidikan yang ada dan yang adil dan setara untuk semua anak, tetapi memandang disabilitas atau latar belakang mereka. Nah, tujuannya itu ada lagi, dirumuskan lagi, teman-teman, menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian, yang kedua, mengembangkan potensi penuh setiap anak tanpa memandang kemampuan atau kekurangannya. Kemudian, poin yang ketiga, meningkatkan akses dan partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan dan masyarakat. Kemudian, poin yang selanjutnya, membuat lingkungan belajar yang ramah, mendukung, dan adaptif bagi semua siswa. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ini berpedoman pada beberapa prinsip, teman-teman. Nah, prinsip pentingnya itu yang harus dijalankan dalam penerapannya. Nah, prinsip-prinsipnya itu mencakup apa aja sih? Nah, langsung aja. Poin yang pertama, yaitu kesetaraan dan keadilan. Nah, di dalam kesetaraan dan keadilan ini, nantinya semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas terlepas dari disabilitas atau latar belakang mereka. Kemudian poin yang kedua ada penerimaan. Nah, penerimaan ini tanpa syarat merupakan kunci keberhasilan pendidikan inklusi. Nah, dengan menerima anak yang disabilitas sebagai bagian integral dari kelas dan sekolah tanpa diskriminasi. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu partisipasi. Nah, ini tuh memberikan kesempatan kepada semua anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, baik secara akademik maupun sosial emosional. Kemudian, poin selanjutnya ada dukungan nih teman-teman. Nah, dalam dukungan ini nantinya menyediakan dukungan yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengakses pembelajaran dan mencapai potensi penuh mereka. Nah, dukungan ini dapat berupa modifikasi kurikulum, alat bantu belajar, dan juga layanan tambahan, teman-teman. Kemudian poin selanjutnya yaitu kerjasama antara orang tua, guru, dan juga para ahli yang sangat penting dalam pendidikan inklusi ini. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Selanjutnya, teman-teman, apa sih peran guru BK dalam pendidikan inklusi? Nah, teman-teman, jadi guru BK itu memiliki peran penting ya dalam mendukung pendidikan inklusi ini. Nah, peran guru BK dalam pendidikan inklusi ini meliputi apa aja sih? Nah, kita langsung aja dari poin yang pertama, yaitu mempromosikan kesadaran. Nah, sebagai guru BK, itu dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusi di sekolah, baik di antara guru, siswa, orang tua, maupun staf di sekolah. Kemudian poin selanjutnya yaitu memberikan dukungan. Nah, di sini guru BK dapat memberikan dukungan kepada anak berkebutuhan khusus dan keluarga mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Nah, dukungan ini dapat berupa konseling, bimbingan, dan juga informasi tentang sumber daya yang tersedia, teman-teman. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengembangkan program. Nah, dalam mengembangkan program ini, guru BK dapat berperan dalam mengembangkan program dan layanan yang mendukung pendidikan inklusi. Nah, seperti apa aja sih? Nah, ada program layanan konseling, itu untuk anak berkebutuhan khusus. Program pelatihan bagi guru dan juga program dukungan bagi orang tua. Kemudian poin selanjutnya yaitu membangun kolaborasi. Nah, sebagai guru BK dapat menjadi fasilitator dalam membangun kolaborasi antara guru, orang tua, dan juga ahli lain untuk mendukung pendidikan inklusi ini. Kemudian poin selanjutnya ada menjadi advokat nih. Nah, sebagai guru BK itu dapat menjadi advokat bagi
anak berkebutuhan khusus, teman-teman. Nah, menjadi advokat ini memastikan mereka mendapatkan hak dan juga kesempatan yang sama dalam pendidikan. Oke, selanjutnya teman-teman, ada layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusi. Nah, layanan BK-nya itu seperti apa ya? Nah, teman-teman, jadi layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus anak yang berkebutuhan khusus. Nah, layanan ini meliputi apa aja sih? Dari yang pertama, yaitu konseling individual. Nah, layanan ini membantu anak berkebutuhan khusus menghadapi kesulitan belajar, emosional, dan sosial yang mungkin mereka alami. Nah, nantinya guru BK membantu anak berkebutuhan khusus ini dalam mengembangkan strategi mengatasi masalah dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Kemudian ada konseling kelompok. Nah, dalam layanan ini, itu memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan siswa lain dengan meningkatkan keterampilan sosial mereka dan juga membangun rasa percaya diri mereka. Kemudian ada bimbingan akademik, teman-teman. Nah, sebagai guru BK, nantinya dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk memahami materi pelajaran yang mengembangkan strategi belajar yang efektif dan kemudian meningkatkan potensi akademik. Kemudian ada bimbingan karir. Nah, dalam bimbingan karir ini nantinya layanan ini dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Nah, guru BK itu nanti dapat mempersiapkan diri untuk maksudnya membantu anak berkebutuhan khusus dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Nah, kemudian ada dukungan dari orang tua. Nah, guru BK nantinya dapat menyediakan informasi dan dukungan kepada orang tua anak yang berkebutuhan khusus tentang cara membantu anak mereka di rumah. Nah, dan teman-teman, layanan BK ini itu sangat komprehensif dan dapat membantu anak berkebutuhan khusus meraih kesuksesan dalam pendidikan dan kehidupannya. Selanjutnya, ada program pendidikan khusus atau PDBK untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi teman-teman, program pendidikan khusus atau PDBK ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tujuan PDBK sendiri ini apa sih? Nah, jadi tujuannya itu untuk membantu atau memberikan layanan pendidikan yang terstruktur dan terfokus untuk membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi maksimal mereka. Nah, PDBK ini dapat mencakup berbagai layanan. Nah, layanannya itu seperti apa aja sih? Yang pertama, ada pembelajaran individual. Nah, nantinya guru itu akan memberikan pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada terapi dan intervensi. Nah, nantinya program PDBK mungkin mencakup terapi. Seperti apa sih? Nah, ada terapi wicara, terapi fisik, dan ada juga terapi okupasi. Nah, untuk membantu anak berkebutuhan khusus mengatasi kesulitan belajar dan mengembangkan keterampilannya. Nah, kemudian ada alat bantu dan teknologi. Nah, jadi sekolah pastinya menyediakan nih alat bantu belajar dan teknologi yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk mengakses pembelajaran. Kemudian ada program pengembangan kemampuan. Ya, jadi nanti program PDBK ini dapat mencakup program khusus untuk mengembangkan kemampuan tertentu. Seperti apa? Seperti program untuk meningkatkan keterampilan sosial atau program untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya ada dukungan dari orang tua. Nah, pastinya ini ada dukungan dari orang tua. Nah, program PDBK juga menyediakan nih teman-teman dukungan bimbingan kepada orang tua yang anak berkebutuhan khusus untuk membantu mereka dalam memahami dan juga mendukung kebutuhan anak mereka. Selanjutnya, maaf sebelumnya teman-teman, jadi program PDBK yang efektif ini dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan juga kemandirian yang dibutuhkan untuk mencapai sukses dalam pendidikan dan kehidupannya.
Selanjutnya teman-teman, apa sih peran guru BK dalam program PDBK ini? Nah, jadi peran guru BK itu sangat penting ya teman-teman dalam program PDBK ini. Nah, jadi perannya apa aja sih? Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu menilai kebutuhan. Nah, sebagai guru BK nanti dapat membantu dalam menilai kebutuhan khusus setiap anak berkebutuhan khusus, termasuk kebutuhan akademik, sosial emosional, dan juga karir. Kemudian ada mengembangkan rencana. Nah, sebagai guru BK nantinya dapat bekerja sama dengan guru, orang tua, dan ahli lain untuk mengembangkan rencana pendidikan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus, teman-teman. Kemudian ada memberikan dukungan nih. Nah, sebagai guru BK nantinya guru BK dapat memberikan dukungan kepada anak berkebutuhan khusus dan juga keluarga. Dan mereka dalam beradaptasi dengan program PDBK ini. Kemudian selanjutnya ada memantau kemajuan. Nah, sebagai guru BK nantinya dapat memantau kemajuan anak berkebutuhan khusus dalam program PDBK dan juga dapat memberikan bimbingan dan modifikasi yang diperlukan. Nah, teman-teman, jadi peran aktif guru BK ini dalam PDBK itu sangat penting ya untuk memastikan keberhasilan program dan membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi penuh mereka. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, pendidikan inklusi ini merupakan pendekatan yang sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif bagi semua siswa. Nah, dengan kita menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi dan dengan dukungan dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, teman-teman, ini juga penting diingat untuk teman-teman, pendidikan inklusi ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, siswa, dan pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, dengan kita bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pendidikan inklusi. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Saya Stefanus Adrian Widyasmoro, pamit undur diri. Terima kasih.